Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 168 Bapak Agus Sulanto MPD, yang saya hormati Bapak Wakil Bidang Akademik Bapak Kurdi SAG, kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Siswaan Bapak Agus Wicaksono SPD, kemudian pemateri kita ada 3 orang, yaitu yang saya hormati Bapak Dalmos Datuk Andong Petnus Dalmos, yang selaku nanti akan memberikan pemaparan mengenai asesmen bakat dan minat. Kemudian ada perwakilan dari Bapak Adam selaku administrasi, kemudian nanti ada Bapak Firdaus yang akan menjelaskan bagaimana sosialisasi BPDB itu berlangsung. Ini untuk pesan kita yang dibagikan ke SMA atau ke SMA. Begitu. Nah, di sini persyaratan usia dahulu untuk melanjutkan ke SMA dan SMA minimal usia paling tinggi adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dan juga sudah menyelesaikan atau menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan selama kelas 9 terakhir. Jadi untuk SMA SMK itu maksimal umurnya adalah 21 tahun tanggal 1 Juli. Nah, di sini ada 4 jalur. Untuk PWDB yang pertama adalah jalur prestasi. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firdaus tentang PPDB. Ya, itu tadi awal PPDB, pendaftaran dan sebagainya. Yang saya suka tadi saya perhatikan satu wajah ini, ya semua memperhatikan Pak Firdaus dengan serius, memperhatikan dan mencerna. Mudah-mudahan apa yang dicerna betul-betul diperhatikan ya. Jangan apa, tapi ada juga yang memperhatikan tapi itu diam gitu ya. Nah, itu ya, nggak apa-apa ya. Minimal mata melotot ke depan. Memang kalau kita pikir ya, apa yang kita sampaikan ini tidak menarik karena kita bukan stand up comedy, tetapi ini adalah bukan menentukan sama sekali, minimal jalan menentukan ke masa depan anak kita. Ya, kita sebagai orang tua umur berapa dan kita tidak akan bisa mendampingi terus enggak ya, pasti. Nah, bagaimana nanti anak kita menentukan pilihan sekolah? Tadi Pak Firdaus sudah tahu syarat-syaratnya, umur dan sebagainya, apa yang bisa dicapai dengan itu semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya sebagai guru BK di SMP ini, kelas 9 kebetulan yang saya ambil, akan bukan menjelaskan lah ya, kita berdiskusi bersama-sama tentang bakat dan minat. Ya mungkin bikin dulu, bakat dan minat itu bagaimana? Apa sih bakat dan minat? Kayak mana sih bakat dan minat? Kenapa bakat dan minat itu penting? Nah, itu ya. Bakat dan minat itu satu kaitan. Orang sering bilang gak punya bakat, gak punya minat, tetapi nggak ngerti gitu ya. Sama kalau kita makan kue asal dimakan tapi nggak tahu ya kan bagaimana kue itu rasanya. Nah itu kita harus tahu bakat dan minat supaya kita tidak salah sebagai orang tua, kita tidak salah menginginkan bakat minat anak kita. Ya, bakat itu yang paling utama, ya, dibarengi dengan minat. Kalau bakat berarti ada kemauan dalam diri dia, ada kemauan untuk mencapai. Karena bakatnya sudah tumbuh. Kalau minat itu hanya kemauan tipis, minatnya minat hanya sekedar mengetahui. Tapi minat itu akan berkembang kalau dikembangkan dengan seksama. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, bahan sudah dari kami sampaikan, tapi mungkin ada saya kurang ngerti ya. Tapi oke lah, saya nggak perlu banyak jelaskan. Bakat dan minat, kemarin bakat dan minat. Tahu kan?
Apa ibu bapak merasa nggak anak ibu tes asli minat? Nggak pernah merasakan. Sudah tes pakai komputer. Nggak pernah merasakan bahwa anaknya sudah tes bakat minat atau memang masih bodoh. Ya antara dua ya, gitu kan. Bakat berarti masih jajan, terserah lah ya kan ya. Bakat minat sekolah. Yang penting anakku masuk ke SMP, SMA negeri dan usahakan negeri. Oke, jujur, saya nggak ikutkan. Jujur aja, nggak perlu kita malu. Siapa yang kemarin mengikuti anaknya tentang bakat minat itu tesnya itu? Ada yang sudah terima hasilnya nggak? Sudah, siapa yang sudah mengumumkan hasilnya? Belum ada. Oke. Tes bakat minat hasilnya sudah di-share oleh kami kepada anak-anak ibu dan bapak. Dan ibu dan bapak jangan anggap udah ma ini apa ini tes hasilnya? Gini aja mama pusing. Gini bapak pusing. Yang lain dong ya kan? Nah itu. Sekali kita bilang kepada anak kita yang seperti itu, dia merasa hatinya ternyata orang tua gua nih nggak peduli, ya kan? Nah itu ya. Ingat, bapak dan ibu, jangan kecewakan anak-anak, jangan membuat anak bersedih, karena itu akan terus lama banget ya. Nanti gua ngomong ini, mama gua atau bapak gua bilang begini, sorry gua saya ngomong agak sedikit santai ya. Itulah itu orang gaya amas ya. Jadi gitu. Jangan ya, apapun anak kita ngomong, kasih cerita dengerin ya. Asik tidak asik ya. Ma, tadi ini ada tes begini. Oh gimana? Ya begini. Oh iya ya. Kayak saya cukup kalimat itu sudah bercukup. Oke, mamaku ternyata tertarik, ya kan? Nah, kemarin ada tes bakat minat dengan menggunakan komputer. Dan tes itu dilaksanakan oleh datang dari kedinasan kementerian. Jadi yang adakan bukan sekolah, memang dari kementerian kita. Semua pertanyaannya itu dikeluarkan dari kementerian. Ya, inilah bentuk-bentuk tesnya, ya namanya dan sebagainya. Nah, dan hasilnya sudah dikasih ke anak bapak dan ibu. Nggak tahu anak dan ibu ceritakan nggak hasilnya. Jadi gini, kalau hasil tesnya itu ternyata tinggi di bidang ini, kita tahu berarti anak kita berminat di ini. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan memaksakan inilah, ya, pelan-pelan aja, slow ya. Kita bidaya. Hasil asesmen bakat. Skor 51, skor sekian, ya. Tentu Bapak dan Ibu bertanya, apa sih gunanya asesmen bakat minat? Kenapa kita mesti kita berpikir kenapa anak-anak sekarang ada tes asesmen bakat minat? Kalau pada saat beberapa saat yang lalu anak-anak tes IQ, sekarang enggak lagi, ya. IQ, bukan IQ sekarang, tapi tes bakat minat. Di sini semuanya. Jadi dari inilah kita tahu kemauan anak kita. Kemarin setelah dari sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak ada sekitar 11 orang gitu. Tiba-tiba ngeruduk ke ruangan saya. Kenapa ini? Enggak, tadi belum jelas. Pak, bakat minat itu bagaimana? Oke, anak bapak siapa katakan. Lantas ternyata ada dari 11 orang itu ada 2 orang tua yang ribut sama anaknya. Dan itu terus ribut sampai di depan saya pun ribut. Karena satu anaknya ingin di kedokteran. Keren ya. Ingat loh, anak-anak kita kedokteran jarang loh anak-anaknya kan. Anak-anak sukanya biasanya. Nah, mamanya berpikir apa? Betul sih yang disampaikan mamanya masalah biaya. Kita nggak usah bohong, sekolah kedokteran itu nggak murah. Jangan kedokteran, sekolah yang itu aja udah mahal ya. Itu aja. Masuk kedokteran di universitas manapun, perguruan tinggi, negeri punya, tetap kayaknya mahal. Tapi, ya, kemauan anak itu yang kita berikan. Terus saya tanya gini, Mama, kamu punya mama ingin kamu di sekolah kejuruan.
Jelas, notabene sekolah kejuruan tidak bisa meneruskan di kedokteran. Paling ke arah kejuruan juga, kalau nggak ekonomi, apanya sebagai berapa? Yang jelas kedokteran ya. Kedokteran, kamu harus masuk di SMA. Ya, SMA. Lain nggak bisa. Kalau saya lihat ibu, saya bilang kemampuan anak ibu akademinya, saya udah lihat. Karena sebelum ke ibu, dia datang ke saya diskusi. Bagus nilainya. Oke, nah sekarang bagaimana? Tadi gimana Pak masalah biaya? Kenapa ibu sudah berbicara biaya yang belum sampai ke sana? Ya Bapak Ibu tolong ya. Jangan sekarang anak dari sekarang takut biaya tinggi. Jangan. Kita membuat nafsu belajar yang ada. Masalah biaya tinggal minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Allah, Allah, saya mau sekolahkan anak saya, beri berapa uang saya. Ini gue udah dulu. Mungkin tahu, tidak begini lagi. Itu dia orang tuanya tidak setuju dia jadi timpang. Orang tuanya memaksa dia harus jadi dokter gigi, dokter nggak dokter gigi. Dan dia punya benar, lulus dengan anak terbaik. Begitu dia lulus, ijazahnya tutup, dia teruskan aktisannya. Terbukti, mama gua kan udah senang biasa, dan dia jadi malah terus sampai artis. Nah, jangan sampai anak-anak sekolah karena asal orang senang, itu mengakibatkan batin terus. Ya, kalau dia suka musik, saya sekolah kejuruan yang ada musiknya, bakat minatnya diumumkan. Dia suka masak, alatkan. Jangan ada masak, kan tidak sekaya. Hidup bukan untuk kaya. Tapi kalau ya, hidup bukan untuk kaya, tapi hidup untuk cukup. Ya, ini kan hidup untuk cukup. Ketika kita oleh cukup, dan kita mau cukup. Kita mau video cukup. Jadi hidup untuk cukup. Jangan karena kita berpikir hidup untuk kaya, tidak ada ya. Salah. Hidup untuk cukup. Yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta keagungan kami kepada ibu bapak sekalian. Ini masalah saya sama anak ya. Kemarin saya sama anak dari jauh-jauh juga, dari keluarga juga. Saya kemauan saya SMA karena ambil kejuruan apa farmasi, apa guru kan. Nah saya tanya, memang kamu gak mau jadi gurunya? Kalau SMA kan bisa jurusan ke guru atau farmasi atau kemana, dokteran kan gitu. Nah katanya udah mau mama jadi guru, pusing aku sekolah aja udah pusing, guru tambah pusing katanya gitu. Jadi kenapa? Aku punya SMK aja, dan kalau SMK kan jurusannya banyak. Jadi oh iya, ambil jurusan kamu dan terserah mama. Tapi kamu harus yang belajar, harus dapat negeri, SMA maupun SMK. Udah saya kasih dorongan anak begitu saja Pak. Jadi terus ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak dan Ibu, bagaimana komunikasi. Ingat, kalau dari sekarang kita komunikasi, kita masih terbuka, apapun masalahnya, dia akan sering memberikan jawaban kita. Nah, Bapak Ibu, penting komunikasi.